sama-sama. Aku yakin. Aku yakin janjimu bagai fajar yang merekah di setiap pagi. Karena itu aku kan tetap setia berjalan di jalanmu, jalan yang lurus. Sekali lagi sama-sama katakan aku yakin. Haleluya. Aku yakin janjimu bagai fajar yang merekah di setiap pagi. Karena itu aku kan tetap setia berjalan di jalanmu, jalan yang lurus. Sama-sama katakan maka tiada jalan yang lurus selain bersamamu. Maka ku puji Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku kan menunggu hingga kemuliaan-Mu akan nyata di dalamku. Hanya Kau Tuhan. Maka ku puji Kau, ku sembah Kau Tuhan. Hanya Engkau terpuji dan tersembah. Engkau Tuhanku, Yesus Raja yang kekal dan abadi. Ku merindu menyembah kepada-Mu. Maka tiada jalan yang lurus selain bersamamu. Maka ku puji Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku kan menunggu hingga kemuliaan-Mu akan nyata di dalamku. Hanya Kau Tuhan. Maka ku puji Kau, ku sembah Kau Tuhan. Hanya Engkau terpuji dan tersembah. Engkau Tuhanku, Yesus Raja yang kekal dan abadi. Ku merindu menyembah kepada-Mu. Ku merindu menyembah kepada-Mu. Di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang maha kuasa, firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang kekal, yang mampu memerdekakan kami, sehingga hidup kami tidak lagi diikat oleh yang bukan dari Tuhan. Hidup kami hanya terpaut oleh kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu lah yang bisa menjamin hidup kami. Kebenaran firman-Mu lah yang bisa membawa kami kepada hal-hal yang ilahi. Ambil alih Tuhan Yesus, supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya. Di dalam nama Yesus tempat ini sudah steril. Tidak ada lagi coronavirus. Kalau ada virus-virus apapun yang coba ingin menempel ke kulit tubuh kami, pasti mati in Jesus name. Tempat ini dalam pelindungan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa mengganggu kami dalam pesta domba Allah hari ini. Dan tempat ini juga dalam perlindungan Roh Kudus, sehingga tidak ada kuasa gelap yang bisa menyerang kami. Kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu memerdekakan kami, sehingga karakter kami dirubah, hidup kami dirubah, cara berpikir kami dirubah. Kami tidak sama lagi seperti waktu-waktu yang lampau, karena setiap waktu, setiap saat firman Allah memperbarui hidup kami. Kalau ada roh pemberontak yang coba memberontak kepada firman Tuhan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Berikan kepada kami Tuhan hati yang sungguh-sungguh terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari kita yel-yel kita. Haleluya. 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten. Lagi-lagi perjanjian bersama untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju. Maju bersama Yesus, dipelihara, dijaga, dilindungi. Bersama Yesus, tetap berharap, bersaat. Dalam Yesus kita cakap dalam segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Silakan duduk saudara. Saya sudah siapkan tadi ya kebenaran firman yang saya mau sampaikan. Tetapi waktu tadi saya memuji menyembah Tuhan. Dan yang terakhir ada satu nyanyian di situ yang mendorong roh saya untuk menyampaikan hal ini saudara. Ya, supaya kita bisa memahami. Jadi tema kita hari ini itu adalah hamba Tuhan. Ya, kenapa hamba Tuhan saya jadikan judul tema khotbah kita hari ini? Karena saudara, banyak kali rekan-rekan kita, orang-orang Kristen yang selalu bangga sekali kalau dia disebut anak raja, dia disebut anak Tuhan, ya, dia disebut ya ahli waris, anak perjanjian dan seterusnya dan sebagainya. Memang itu nggak salah. Itu semua adalah dari firman Tuhan. Tetapi yang satu ini jarang sekali ya digembar-gemborkan oleh orang Kristen. Jarang sekali hal ini dibanggakan. Jarang sekali orang-orang Kristen, apalagi jemaat-jemaat biasa, yang berani mengatakan, aku hamba Tuhan. Lebih banyak mereka mengatakan aku anak Tuhan, aku anak raja, aku ahli waris kerajaan, ya, aku anak perjanjian dan seterusnya dan sebagainya. Tapi untuk mengatakan aku ini hamba Tuhan, biasanya itu hanya orang-orang tertentu saja yang berani mengucapkan itu. Seolah-olah predikat itu hanya untuk segelintir orang. Seolah-olah label itu hanya untuk sebagian kecil orang Kristen. Seolah-olah hamba Tuhan itu hanya untuk orang-orang yang ambil bagian pelayanan di altar, di balik mimbar. Seolah-olah hamba Tuhan itu hanya diperuntukkan kepada mereka-mereka yang punya status dalam gereja, yang punya kartu jabatan, pendeta, penginjil, pelayan Tuhan, dan seterusnya dan sebagainya. Inilah kekeliruan, inilah kesalahpahaman, ketidakmengertian. Padahal semua kita yang percaya kepada Tuhan adalah hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, memang ketika kita mendengar kita ini seorang hamba Tuhan dan pendeta suruh kita tepuk tangan, begitu mudahnya kita memang untuk tepuk tangan. Tapi ketika kita benar-benar dengar khotbah pendeta sampai selesainya, apakah kita juga tetap bertepuk tangan di hati kita? Bertepuk tangan juga secara lahiriah lewat tangan kita. Apakah juga pikiran kita bisa mengamini apa yang dikhotbahkan oleh seorang pengkhotbah, apa yang disampaikan oleh seorang pendeta? Kalau memang sampai akhir khotbah saya, saudara juga hatinya bertepuk tangan, ya, tangannya juga saling memadu satu dengan yang lain, atau bertepuk tangan, pikirannya juga bisa mengamini semua yang saya sampaikan ini, saya yakin percaya saudara adalah orang-orang spesial, orang-orang khususnya Tuhan.
Karena tidak mudah, saudara, ya. Karena itu saya harus garis bawahi dulu, saudara harus bisa rendah hati untuk mendengarkan apa yang saya mau sampaikan. Haleluya. Amin. Hamba, ya. Hamba itu dari bahasa aslinya doulos. Hamba itu pada zaman itu, saudara, itu adalah orang yang dijual di pasar bebas atau di pasar yang memang tempat penjualan manusia. Dan orang-orang kaya yang punya banyak duit bisa membeli manusia pada zaman itu. Dan manusia yang dibeli itu dijadikanlah hamba di rumah para jutawan-jutawan, milioner-milioner ini. Para orang-orang kaya selalu membeli manusia dijadikan hamba di rumahnya sesuai dengan uang yang dia punya, sesuai juga dengan kebutuhan yang dia butuhkan untuk dia bisa perlakukan orang ini sebagai budak di dalam rumahnya, di dalam keluarganya, atau dipakai di tempat-tempat pekerjaan. Ya, entah itu disuruh ngangon domba, gembalakan domba, gembalakan kambing, atau suruh jaga tanah, atau suruh jaga rumah, macam-macam yang bisa disuruh, ya, yang bisa diperintahkan kepada budak-budak ini. Jadi penjualan budak-budak pada waktu itu legal, ya, bukan ilegal, tapi legal. Dan karena penjualan budak itu legal, tidak ada yang namanya hak asasi manusia, tidak ada namanya HAM yang bisa melindungi mereka. Ketika mereka sudah dibeli dari pasar dan lunas dibayar, seorang tuannya tadi itu bebas memperlakukan apa saja terhadap budaknya ini. Bahkan sampai budaknya ini, ya, diperlakukan dengan cara-cara yang sangat sadis pun, itu tidak ada tuntutan. Sampai meninggal dunia pun tidak ada tuntutan. Ya. Jadi saudara, itulah pada zaman perbudakan pada waktu itu. Dan seorang hamba diambil akar katanya dari kata budak tadi, yaitu doulos. Jadi seorang hamba itu tidak punya hak atas dirinya sama sekali. Jadi hanya tuannya yang berhak atas hamba tadi, atas doulos tadi. Sampai di sini saya berharap Anda masih selera, masih sur, masih kepingin terus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Haleluya. Banyak pada zaman itu budak-budak yang mati karena kerja paksa, yang mati karena ditindas oleh tuan-tuannya. Karena tuan itu artinya penguasa. Jadi dia berkuasa atas budak-budak tadi. Ya. Makanya kalau tuan itunya jahat, tuannya itu nakal, tuannya itu sadis, tuannya itu sangat tega, ya budaknya juga sengsara. Budaknya juga merana. Tergantung siapa tuan mereka. Kalau tuannya baik, ya budak-budaknya ya bahagia, ya. Budak-budaknya pasti bergembira karena diperlakukan manusia, diperlakukan manusiawi atau manusia. Tapi kalau tuannya ini jahat, tuannya ini nakal, bejat, maka dia bisa perlakukan apa saja terhadap hambanya. Termasuk terhadap hamba wanita.
seorang tuan yang statusnya ya mau menikah ataupun belum menikah, yang tuannya adalah pria, dia bebas memperlakukan apa saja terhadap hambanya wanita ini. Ya, jadi nggak usah saya perjelas ya. Dia bebas melakukan apa saja, bukan hanya kerja yang umum, tapi termasuk melayani secara pribadi, ya, di kamar. Itu adalah hak seorang tuan. Karena tuan ini sudah membeli manusia ini menjadi budak. Jadi budak itu diperlakukan bebas oleh tuannya pada zaman itu, ya. Makanya banyak pada waktu itu budak-budak yang mati karena tindakan-tindakan sadis dari tuannya. Dan tidak ada pada waktu itu yang namanya pengadilan HAM, hak asasi manusia, tidak ada. Jadi selesai sampai di situ saja. Jadi kata hamba di sini sudah mulai kita pahami. Apakah saudara rela dikatakan hamba Tuhan? Nah, kok jadi hilang suara? Apakah saudara rela dikatakan hamba Tuhan? Haleluya. Apakah saudara rela dikatakan hamba Tuhan? Tuluskah menjawabnya? Ikhlaskah menjawab ini? Haleluya. Berarti kalau saudara-saudari Anda rela tulus dan mau menjadi seorang hamba Tuhan, hambanya Tuhan, berarti Anda tidak punya hak atas diri Anda sendiri. Hanya Tuhanlah yang berhak atas Anda. Hanya Tuhanlah yang punya kuasa atas hidupmu. Hanya Tuhanlah penguasa tunggal dalam hidupmu. Haleluya. Kalau seandainya Tuhan yang adalah Tuhanmu pada hari ini menyuruh kau makan tai, mau nggak? Mau nggak? Haleluya. Kalau tidak mau, artinya kita sudah mengingkari bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Ya. Karena seorang hamba tidak boleh menolak apapun yang disuruh oleh tuannya. Tetapi kita sebagai orang yang peka dengan suara Tuhan, pasti kita yakinlah Tuhan tidak akan menyuruh kita makan tai. Tetapi contoh ini saya sampaikan kepada saudara supaya saudara itu betul-betul bisa memahami apapun yang Tuhan suruh tidak bisa ditolak. Karena saudara statusnya adalah seorang hamba. Haleluya. 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 Kalau status kita seorang hamba, kenapa kita tidak mengikuti apa yang Tuhan kita suruh? Kenapa masih banyak orang Kristen yang tidak mau mengikuti apa yang disuruh tuannya? Tuannya itu adalah Tuhan Yesus. Dia itu adalah hambanya Tuhan Yesus. Harusnya kalau dia seorang hamba, dia tidak bisa menolak sedikit pun apa yang diperintahkan oleh tuannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Alkitab bilang, ya, di Yohanes 3 ayat 35, 36 seterusnya di sana dikatakan barang siapa ya
taat kepada Yesus, ya, dia memperoleh hidup yang kekal. Tapi yang tidak taat, mereka tidak memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Haleluya. Saudara, saya seorang hamba Tuhan, walaupun saya sudah persiapkan beberapa lama apa yang harus saya sampaikan hari ini, tetapi ketika Tuhan memerintahkan untuk menyampaikan yang lain, saya harus taat. Walaupun itu sangat sulit untuk saya lakukan disebabkan saya tidak mempersiapkan ayatnya, saya juga tidak mempersiapkan kosakata atau kata-kata yang saya mau sampaikan. Tetapi walaupun demikian, saya berusaha bagaimana caranya, dan puji Tuhan, kalau kita taat, kita dapat aja ayatnya. Haleluya. Haleluya. Jadi karakter seorang hamba yang pertama adalah taat. Haleluya. Karakter seorang hamba yang pertama adalah taat. Dari kiri dibaca taat, dari kanan ke kiri juga taat. Iya. Jadi ketaatan inilah karakter seorang hamba yang tidak akan pernah mau menolak apa yang tuannya perintahkan. Bahkan bukan hanya sekedar menolak, tetapi apapun yang tuannya perintahkan, dia tidak akan meminta kurangi atau diskon sedikit pun. Ketika seorang hamba, seorang budak pada zaman itu diperintahkan tuannya harus ngangkat 50 kilo, tapi dia katakan 35 kilo aja, 40 kilo aja. Kalau tuannya itu yang ganas, langsung hamba ini akan diinjak-injak. Langsung hamba ini akan disiksa. Haleluya. Saudara, sekarang perbudakan ini secara luas atau secara umum sudah dihapuskan, walaupun kita melihat ya secara tersembunyi ini masih terjadi. Itu sebabnya Anda bisa lihat di televisi, maaf bicara, ada seorang pembantu yang diperlakukan semena-mena oleh majikannya. Bahkan ada yang sampai meninggal. Ada yang dibakar pakai rokok. Ada yang kepalanya saya lihat dibotakin karena dipukulin berdarah-darah. Kalau Anda sering ikuti TV One, ya, Metro TV itu pasti pernah Anda lihat berita itu, Anda dengar kabar itu. Ya. Padahal zaman sekarang sudah ada HAM, sudah ada polisi, sudah ada jaksa, sudah ada hakim. Apalagi pada zaman itu memang legal. Setiap yang kita sudah beli manusia, itu hak kita untuk memperlakukannya. Apa saja yang kita mau perbuat terhadap orang itu tidak ada tuntutan. Haleluya. Makanya seorang hamba itu kalau mau selamat hanya satu, taat. Haleluya. Makanya ketika Petrus dan Yohanes diperhadapkan ke pemuka agama untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi Yohanes dan Petrus berkata di Kisah 4 ayat 19, dia katakan, apakah aku harus lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah? Saya ngomong bisa ditampilkan saja, saya langsung bicara terus supaya kita tahu apa yang saya ucapkan itu benar atau tidak, tertulis.
Kalau tidak benar kita kan bisa ralat dengan cepat. Haleluya. Jadi dia katakan, apakah aku harus lebih taat kepada kalian daripada kepada Tuanku? Dengan kata lain, Yohanes dan Petrus mau ngomong begini. Walaupun kalian di sini adalah pemuka-pemuka agama, Andalah jaksa-jaksa itu, Andalah hakim-hakim agama itu, Andalah jaksa-jaksa agama itu. Tapi coba pikirkan, apakah aku harus lebih taat kepada jaksa agama, hakim agama ini daripada kepada Tuanku? Karena jaksa agama, hakim agama ini bukan Tuanku. Tuanku adalah Tuhan Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi ketaatan itulah yang harus dimiliki oleh seorang hamba supaya dia selamat. Banyak hamba-hamba di zaman itu yang sengsara, lebih sengsara dari hamba yang lain disebabkan ketidaktaatannya. Tetapi kalau hamba itu taat, sekejam apapun seorang tuan, kalau dia tidak ada alasan untuk memukul hambanya ini, tidak ada alasan untuk menyiksa hambanya ini, nggak mungkin dia siksa. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Haleluya. Apa gunanya ketaatan ini buat kita? Apa gunanya ketaatan itu buat hamba pada zaman itu? Ketaatan itu berguna bukan bagi tuannya. Ketaatan itu bermanfaat, berguna bagi hamba ini. Haleluya. Bisakah saudara bayangkan kalau Anda hidup di zaman itu dan Anda seorang hamba dan Anda melawan kepada Tuhan Anda, nggak sampai hitungan hari Anda mati mendadak. Haleluya. Tapi bagi hamba-hamba lain yang taat, banyak di antara mereka yang memang hidupnya biasa-biasa. Dikasih makan dengan baik, dikasih minum dengan baik, tidak disiksa. Karena hamba-hamba itu menguntungkan tuannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Apakah saudara menguntungkan? Nah, sudah dijawab tidak. Haleluya. Haleluya. Ini setelan harus bagus ini. Saya rasa ini sangat penting ya, buat rekan-rekan kita yang ada di Indonesia, yang ada di mancanegara. Kemarin ya, yang hadir memang kita mungkin nggak sampai 50 orang, tapi yang nonton udah hampir 2000 orang. Artinya berarti 2000 orang lah yang mendengarkan khotbah saya. Haleluya. Haleluya. Jadi ketaatan itu bukan untuk melindungi Tuhan. Ketaatan itu bukan untuk keuntungan Tuhan. Ketaatan itu justru untuk melindungi hamba. Untuk keuntungan hamba. Sehingga pada zaman itu walaupun memang seorang tuan itu dilegalkan untuk berbuat apa saja kepada hambanya, tetapi tidak semua tuan melakukan hal-hal yang jahat terhadap hamba-hamba. Hanya tuan yang otaknya sedeng. Hanya tuan yang otaknya sengit. Ketika hambanya disuruh ke ladang dia mau. Ketika hambanya disuruh nyuci sampai 1 hari 1 malam dia mau. Ketika hambanya disuruh ngapain aja dia mau. Hanya tuan yang goblok, tuan yang oon, yang menyiksa hambanya, sementara hambanya menguntungkan bagi dirinya. Haleluya. Tadi pemimpin pujian bilang, di tahun 2023 ini, ya, banyak para pakar-pakar ekonomi yang mengatakan terjadinya krisis-krisis, ya,
Walaupun memang Indonesia itu agak lebih baik daripada negara-negara lain. Tetapi bukan berarti tidak dapat imbasnya. Ya. Tetapi kalau kita hambanya Tuhan, Tuhan yang pelihara kita. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang menjaga kita. Haleluya. Tetapi yang dilindungi, yang dijagai hanyalah hamba yang menguntungkan. Kalau kita tidak menguntungkan, apa gunanya kita dipelihara? Apa gunanya kita dilindungi, dijagai? Kalau nggak bisa dibina, kan lebih baik dibinasakan. Karena seorang Tuhan, dia terus berpikir bagaimana dia mendapat keuntungan besar dari hamba-hambanya ini. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah hamba Fir'aun, artinya kita harus taat sepenuhnya kepada Fir'aun. Tapi ketika kita katakan hambanya Tuhan, kita juga harus taat sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya kalau Anda baca baik-baik saudara di Alkitab, di situ dikatakan di hari-hari terakhir nanti Yesus datang itu bukan lagi membawa damai, tapi dia bawa pedang. Ya. Dia bawa pedang. Untuk apa? Untuk memisahkan antara istri dan suami, antara anak-anak dan orang tua, antara mertua dan menantu dan sunah dan sebagainya. Kenapa dipisahkan? Karena jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan bawa pedang. Haleluya. Inilah yang dicomot oleh ya orang-orang polemikus ya, atau para pendebat Muslim yang mengatakan Yesus itu bukan Raja Damai karena dia datang bukan bawa damai tapi melainkan bawa pedang. Dia tidak tahu ini kata kiasan. Haleluya. Kalau kita baca selanjutnya di sana, di situ dikatakan ya dia akan memisahkan ya antara ayah, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibunya, mertuanya dan seterusnya dan sebagainya. Kenapa harus dipisahkan? Haleluya. Sebenarnya bukan Tuhan yang memisahkan, jangan salah. Bukan Tuhan yang memisahkan, tetapi karena si suami taat sama Tuhan, si istri nggak taat sama Tuhan, si suami maunya ke Tuhan saja, si istri maunya bukan ke Tuhan. Akhirnya mereka harus berpisah. Bukan Tuhan sebenarnya. Haleluya. Akhirnya berpisah. Karena anak cinta Tuhan, orang tua tidak cinta Tuhan. Sementara anak mau melayani Tuhan, sementara orang tua bilang jangan. Orang tua pergi ke diskotik, orang tua pergi melakukan hal-hal yang duniawi, anaknya melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan. Dengan sendirinya terjadi pemisahan. Haleluya. Kalau kita bisa memahami ayat ini, itu kata kiasan Yesus membawa pedang, bukan sengaja Yesus yang memisahkan. Bukan. Kalau suami istri sama-sama taat sama Tuhan, mana mungkin dipisahkan. Kalau anak-anak dan orang tua sama-sama setia taat sama Tuhan, mana mungkin bisa terpisah. Haleluya. Pada hari-hari itu banyak terjadi perceraian. Bukan karena perzinahan, bukan karena perselingkuhan, tapi karena beda roh, karena beda visi misi,
Sehingga yang satu mengambil jalan yang benar, yang satu mengambil jalan yang sesat. Sehingga mereka sepakat untuk masing-masing kita pisah. Karena aku ingin melayani Tuhan. Makanya kemarin Daniel ngomong sama mamanya. Dia bilang, kenapa kita nggak buat seperti di gereja lainnya? Khusus seminar para suami istri. Atau khotbah untuk suami istri. Saya bilang cuma Pak Manurungna dan istrinya. Itu pun istrinya kadang-kadang sering gak datang. Gue bilang, bagaimana? Haleluya. Yang satu tidak ada suaminya. Misalnya demikian. Terus yang mau ikut seminar siapa? Gue bilang. Di gereja-gereja besar itu ada. Memang itu penting. Untuk menjaga keharmonisan suami istri ini supaya tidak terjadi perpecahan. Karena yang satu memang otaknya otak yang sudah dipenuhi Tuhan, yang satu sudah dipenuhi setan. Masuklah seminar, sadarlah yang dipenuhi setan ini. Oh iya saya salah, saya harus ikut suami saya. Oh iya saya salah, saya harus ikut istri saya. Karena istri saya lihat dia setia kepada Tuhan. Pada waktu itu, imam tidak harus laki-laki. Bisa saja imam pada waktu itu adalah wanita. Di zaman normal, presiden harus dari sipil. Tapi di zaman nggak normal, tentara bisa ambil alih. Pada waktu itu di zaman yang tidak normal, karena laki-laki sudah ngaco semua, hanya perempuan yang taat sama Tuhan. Laki-laki yang sadar, dia katakan, "Mah, aku makmumlah kau imam ya. Makmumin aku mah, kau imamku ya." Pengikut itu di belakang makmum namanya. Di depan imam. Ya. Anda jarang kata-kata seperti ini dengar ya. Ya, imam-imam doang ya, makmum jarang ya. Haleluya. Tapi itulah artinya sebenarnya. Jadi pada zaman itulah dipisahkan. Itulah pentingnya. Ya, ada seminar tentang keluarga. Ya, tapi kalau kita buat seminar tentang keluarga, ya kalau mau paling Pak Manurung istrinya, Randy istrinya, Hendrik istrinya, Turnip istrinya, udah. Nah, bapak yang baju hitam nggak ada. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, berbahagialah Anda yang sudah menjanda. Karena Anda bisa memilih tanpa ada halangan dari siapapun. Anda bisa lebih memokuskan diri Anda kepada Tuhan. Kalau Anda baca suratan Paulus, waktu zaman-zaman genting, mereka waktu itu dikejar-kejar oleh tentara-tentara Romawi, dikejar-kejar oleh orang Yahudi, Saduki, oleh ahli Taurat, oleh orang-orang yang membenci jalan Tuhan. Disitulah Paulus memberikan fatwa. Dia katakan, yang belum menikah, lebih baik jangan menikah. Tapi yang sudah terlanjur menikah, jangan kau ceraikan istrimu atau suamimu. Lebih baik kalian sendiri di zaman-zaman sulit seperti ini. Ikuti aku. Di situ dikatakan, ini Tuhan. Tapi dibilang lagi, ini dari aku. Jadi di situ kalau Anda baca baik-baik, sebenarnya Rasul Paulus di situ mau mengatakan begini, ini bukan perintah baku. Nanti kalau Anda baca 1 Korintus 7 terus baca itu, nanti kau temukan ayat-ayat itu. Haleluya. Haleluya. Mungkin ini yang dipakai pastor. Ini yang dipakai suster sampai mereka tidak menikah. Mungkin. Haleluya. Tetapi pada zaman normal, ya, kita bisa. Sekarang saudara, ketika zaman
yang sangat susah, sulit sekali. Orang percaya pada waktu itu dikejar-kejar, mau dibunuh. Masa ada lagi yang ngomong, Pak Paulus, apa? Umurku udah 21, terus kenapa? Aku mau kawin, mau nikah sama dia pacarku. Ya Paulus ngamuk. Nggak usah kawin. Ini situasi lagi genting. Kita lagi berhadapan dengan macan tutul. Kita domba di tengah serigala. Jangan. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan akan perintahkan. Ya, supaya, udah tadi yang benar itu, haleluya. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatian pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Haleluya. Kalau Anda baca baik-baik dari ayat pertama di situ, saudara, dia katakan nggak usah kawin, alasannya supaya kamu bisa memusatkan diri kepada Tuhan. Karena kita sekarang ini lagi terjepit. Kita ini lagi dikejar-kejar, mau dibunuh. Karena kalau kau punya istri nanti ya, bagaimana kau memusatkan diri kepada Tuhan? Kau harus menyenangkan istrimu lahir dan batin. Bukan lahir saja, batin juga. Makanya ada tenda Shekinah. Haleluya. Anda nggak tahu ya? Wah, makanya. Jadi di Cianjur, padahal baru gempa kurang lebih 6 hari apa 7-8 hari ya. Itu langsung dibuat tenda. Sakinah. Sakinah atau Shekinah? Sakinah. Iya. Supaya orang bisa berhubungan di situ. Suami istri. Haleluya. Masalahnya, kalau tendanya cuma 7, pengungsinya ada 50 kakak. Yang 50 kakak ini suami istri pingin malam itu juga. Itu jadi masalah. Saya lihat di depan tenda itu cuma 2 tempat duduk. Berarti ada tunggu-tungguan. Haleluya. Susah memang kalau Anda nggak suka sosial media. Jadi kita khotbah ke sana harus diterangkan jelas banget begitu. Jadi ada suatu. Tapi kalau yang suka sosial media dia udah ngerti. Haleluya. Haleluya. Saya pun kadang-kadang memikirkan, sedih kadang-kadang. Kalau kunjungan ke rumah jemaat atau kunjungan ke rumah siapa aja, gak ada kamar, anaknya 4. Bayangkan. Herannya 2 tahun lagi bisa nambah lagi. Ini gimana caranya ini permainannya? Saya pun bingung. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya dibuat tenda itu. Kalau orang ya nggak makan 5 hari, oke lah. Ya. Ya, misalnya orang baru melahirkan 40 hari nggak kita jamah, nggak kita apa-apain, cuma kita sayang biasa saja. Memang itu aturannya kan? Iya. Masa nggak tahan sih? Haleluya. Itulah yang dimaksudkan Paulus. Kita dalam pengejaran, kita nggak bisa buat tenda itu. Jadi nggak usah kawin. Nggak mungkin lah. Orang kawin ya. Paulus berkati, diberkatilah engkau ya. Dalam nama Yesus selesai, oke, diberkati engkau. Terus ayo lari-lari. Ayo lari-lari. Lihat di sana mereka sudah datang. Terus si istri tadi bilang, "Papa, kita kan udah nikah. Kok aku belum disentuh?" Wah. Si suami bilang, gimana mau nyentuh kau? Musuh di belakang. Ayo lari kita, mati kita. Makanya dibilang Paulus, yang memang belum nikah, jangan nikah dulu.
Sayang di situ nggak ada kata dulu. Mungkin kalau kata dulu ada gampang dimengerti. Jangan menikah saja. Karena nanti kau nggak bisa memusatkan diri kepada Tuhan. Kau akan mengurui istrimu. Sementara situasi ini seperti ini. Ini darurat militer. Tahu Anda darurat militer? Iya, haleluya. Saya kadang-kadang khotbahnya terlalu ini ya. Padahal Anda harus tahu. Iya, haleluya, harus gitu katanya. Iya. Jadi maksudnya Rasul Paulus itu supaya supaya orang pada zaman itu bisa taat sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Haleluya. Jadi satu ya, kunci untuk kita bisa selamat harus taat. Haleluya. Seandainya kau pada zaman itu sebagai hambanya Fir'aun, kau nggak taat, kau bisa mati. Dipancung. Tanpa ada persidangan. Tanpa ada persidangan seperti Sambo. Tanpa ada itu. Langsung, baik, kau tidak taat. Tus. Masuk. Haleluya. Ngeri dipancung itu, ngeri. Kalau Anda mau lihat ya, pancungan itu, Anda pergi ke Semarang, namanya Sewu, apa namanya itu? Lawang Sewu. Saya sudah masuk ke dalam itu. Itu dulu kalau mancung orang di situ tuh, hukuman mati. Dari atas tuh dijatuhin, itu enak, pasti langsung putus. Itunya tajamnya bukan main, saya lihat sama si Heri. Terus itunya berapa ratus kilo, kita disuruh duduk begini, izin tuk, itu langsung putus. Zaman itu bukan gitu, zaman Nero bukan begitu, pakai pedang. Yang saya khawatirkan nggak langsung putus. Pes, gorok dulu. Aduh, luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, untuk selamat keluarga kita, untuk selamat kita dari murka Allah tadi, satu, hanya taat. Haleluya. Berbahagialah yang duda-duda. Berbahagialah yang janda-janda. Anda pernah baca ayatnya, hai berbahagia yang duda, berbahagia yang janda. Iya. Kenapa? Karena orang-orang itu nanti saudara, mereka tidak akan menarik siapa-siapa. Dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi kalau yang punya istri, yang punya suami, apalagi punya anak, anaknya melawan. Bapak suruh doa terus, puasa terus, taat sama Tuhan, ini terus. Yang saya perlukan motor baru, yang saya perlukan ini. Waduh. Apa enggak stres bapaknya? Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, zaman itulah pemisahan itu terjadi. Kapan itu Pak? Ya tarik kepada diri sendiri-sendiri. Apakah sudah mulai terjadi dalam hidup kita pemisahan itu? Haleluya. Gampang lihatnya, lihat aja kursi-kursi masing-masing. Tadinya siapa di situ? Haleluya. Sekarang kosong enggak sampingnya? Lah tadi kan saya sudah kasih kata prolog, apa itu hamba. Kenapa Anda mulai hatinya tergores? Kenapa Anda mulai hatinya terseat-seat? Memang begitu. Itulah kata hamba. Yang tidak taat akan dipisah. Das, walaupun itu istrinya, walaupun itu suaminya, walaupun itu anaknya. Demi apa? Demi keselamatan si hamba tadi. Haleluya. Ini karakter seorang hamba.
harus taat. Haleluya. Yang kedua, harus setia. Haleluya. Alkitab katakan, ya, di Matius 25:23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat ceritanya ini, saudara, jadi seorang tuannya itu pergi. Ya, hamba-hamba ditinggalkan. Ada hamba-hamba yang tetap taat dalam menjalankan tugasnya yang diperintahkan tuannya tadi. Ya, ada juga hamba-hamba yang tidak taat. Nah, waktu dia datang, hamba-hamba yang taat tadi, dia bilang, walaupun kau kukasih tanggung jawab kecil, tapi kau setia. Karena kau setia dalam perkara kecil ini, aku akan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Haleluya. Dan pada waktu itu dinaikkan derajatnya. Silakan kau masuk kepada kebahagiaan ini. Menurut saya itu bisa dua makna. Saya nggak kaji lebih dalam karena memang kalau sudah diperintahkan Tuhan, sampaikan. Saya juga nggak tahu gimana ayatnya, di mana ini Tuhan. Oh ini, iya. Jadi kebahagiaan di sini, saudara, artinya bisa dua, bukan hanya langsung masuk surga pada waktu itu. Dia diangkat derajatnya. Tadi mungkin ruangannya nggak pakai AC, sekarang pakai AC. Haleluya. Tadi mungkin kasurnya keras kayak batu bata, sekarang kasurnya empuk. Tadi mungkin makannya sembarangan, sekarang teratur. Karena sudah diberikan kebahagiaan oleh tuannya. Tidak menderita seperti dulu lagi. Haleluya. Jadi kesetiaan ini adalah karakter seorang hamba. Ada hamba-hamba pada zaman itu yang taat. Terus tuannya bilang, saya mau keluar negeri 1 bulan. Kerjamu ini, kerjamu itu, kerjamu bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Semua sudah dikasih kerja masing-masing. Pas tuannya pulang, yang bagian mengurus kucing. Iya. Ini kan perumpamaan. Yang mengurus kucing, kucingnya pada budukan, nggak dimandiin. Iya kan, kurus kering, nggak dikasih makan. Iya. Kenapa nggak pakai kata anjing? Karena pada zaman itu ya orang-orang tertentu memang ada melihara anjing ya. Ya, jadi kalau kucing itu lebih netral, gitu loh. Jadi ke yang Islam pun bisa masuk perumpamaan ini. Ya. Jadi dilihat ini hambanya ini setia, tapi yang ngurus ladang nggak setia. Padahal tumbuh lalang-lalang, habis semua itu gandum, ya dikalahkan oleh lalang tadi. Waduh, ruang tamu pada hancur, tanaman-tanaman pada rusak semua, gugur daunnya karena nggak disirami, macam-macam. Iya, mereka tidak menjalankan tugasnya baik-baik. Karena ketika tuannya pergi, mereka berpesta pora. Tuanku pergi, tuanku pergi. Saudara, Yesus kasih perumpamaan ini bukan Yesus sekedar halu, bukan.
itu ada kisah-kisah nyata. Setiap Yesus kasih perumpamaan seperti perempuan Kanaan, itu ada kisah nyata. Seperti yang apa itu? Yang Lukas 18. Janda yang miskin yang minta pertolongan kepada hakim yang zalim. Itu ada kisah-kisah nyata pada zaman itu. Dipakai Yesus sebagai perumpamaan. Haleluya. Jadi memang pada zaman itu ada hamba-hamba yang nakal seperti itu. Yang dia taat kalau tuannya di rumah. Tapi kalau tuannya pergi, apalagi berhari-hari, berminggu, berbulan, bah, udah suka-suka dialah. Ya. Kalau Anda baca di kisah-kisah lain, hambanya sampai minum-minum, sampai mabuk-mabuk. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, apakah Anda hamba Tuhan? Kan sudah mulai kan? Apakah saudara hamba Tuhan? Apakah benar-benar selama ini taat? Haleluya. Apakah benar-benar setia? Saya baru tahu kemarin. Ternyata si Natalika ya, itu dari gang sana yang jauh, mungkin ada 3 kilo dari sini apa 2 kilo lebih lah. Itu jalan kaki kemari. Makanya kemarin disuruh sama si Daniel, cepat jemput dia Jos sebelum dia jalan kaki. Itulah hamba yang setia namanya. Cepat jemput. Saudara, kalau Anda setia, haleluya, Tuhan akan bilang, cepat jemput dia. Jangan biarkan dia kelaparan. Jangan biarkan dia disiksa. Jangan dibiarkan dia dihancurkan oleh manusia-manusia duniawi itu. Selamatkan dia. Itu hanya berlaku bagi orang yang setia. Tentu saudaraku yang saya kasih, sebelum kita masuk dalam kamus setia atau sebelum dicatat Tuhan dalam bukunya bahwa kita setia, pasti awal mulanya kita dibiarin dulu. Haleluya. Dibiarin dulu jalan dong. Haleluya. Dibiarin dulu kau. Gak punya uang, tetap gereja. Gak ada jemput, tetap gereja. Ada tawaran untuk kau bisa dapatkan uang pada hari Minggu itu, pada jam gereja. Tapi kau tetap memilih gereja. Kau tidak peduli dengan uang itu. Saya lebih bagus gereja dulu. Saya masih cerita gereja aja, mungkin saudara sulit paham, apalagi cerita Tuhan. Makanya saya cerita gereja aja, itu lebih gampang. Haleluya. Lebih mudah. Tetap dia gereja. Dilihat. Kita nggak tahu 6 bulan apa 7 bulan baru masuk dalam buku Tuhan, kita masuk kategori setia. Kita nggak tahu. Mungkin ke si A 6 bulan sudah masuk kategori setia. Mungkin ke si B 8 bulan. Mungkin ke si C belum. Sampai 6 bulan sudah masuk kategori setia. Oh Pak, dia 6 bulan langsung dapat gelar setia dari Tuhan. Aku sudah 7 bulan. Itulah buktinya kau tidak setia. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Orang setia mana mungkin ngomong begitu. Kalau orang setia mana mungkin ngomong begitu. Ini guru sekolah bahasa ini apa nih? Iya. Kalau orang setia nggak mungkin dia ngomong gitu. Namanya setia. Haleluya. Kalau dia masih bilang, oh si A 6 bulan dalam proses jalan kaki ke gereja, susah, duit gak ada, kolekte apa, tapi sekarang dia sudah diberkati, kok aku sudah 9 bulan. Itulah buktinya kau gak setia. Haleluya. Tuhan bilang, ketahuan kan apa yang di hatimu? Haleluya. Kaleng itu kalau tertutup dipencet dulu, baru tahu apa yang muncul dari dalamnya.
Kalau mentega, mentega dia. Kalau tai, tai yang keluar. Di situ ketahuan. Apakah saya setia? Saya pun tidak tahu. Tapi dalam proses-proses tertentu saya mungkin sudah bilang, wah, saya menang dalam hal ini. Saya menang. Tapi ke depan nanti yang menilai itu Tuhan. Dia tuannya kita. Haleluya. Jadi yang kedua, karakter seorang hamba adalah setia. Karena setialah saya tadi. Saya tidak persiapkan khotbah ini, tapi menurut saya bisa jelaskan dengan baik. Dan ayat-ayatnya pun yang tadi nggak saya ngerti di mana-mana, ya muncul begitu saja. Asal kau setia, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti bela. Haleluya. Haleluya. Saya nggak usah sebut satu persatu orang-orang yang di sosial media yang macam-macam ngeprank saya satu persatu. Stephen Indrawibowo mati, masa umur baru berapa mati, ya udahlah, ya kan? Nah, ya ini kena begini, itu kena begini, ini kena begini, macam-macam semua kena. Karena kita tetap setia, sabar, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, maki dengan maki, biarin aja. Justru mereka memperkenalkan kita. Walaupun dia memperkenalkan kita dengan cara-cara supaya orang membenci kita, tapi Tuhan memutarbalikkan hati orang untuk menyayangi kita. Makanya hati-hati ini di zaman politik. Ketika orang itu dihina terus, justru orang makin simpati sama dia. Karena dia tetap bilang, para saudara, Indonesia ke depan harus saya buat lebih baik. Dia dimaki orang, dia dihina orang, dikatakan macam-macam. Dia tidak membalas, dia tetap. Lama-lama orang simpati. Hati-hati juga. Tetapi saudara, Tuhan itu tahu isi hati kita. Haleluya. Dia tahu kita setia atau tidak. Sehingga kita nggak bisa bilang, Tuhan, saya sudah 9 bulan jalan kaki terus ke gereja tanpa kolektif. Tapi si A, saya hitung cuma 6 bulan selesai prosesnya. Tuhan bilang, ketahuan kan? Ketahuan kau. Haleluya. Haleluya. Makanya kesetiaan itu tidak bisa dibatasi dengan waktu. Bahkan hanya kematianlah yang bisa memisahkan kesetiaan itu. Itu sebabnya suami yang setia sama istri, istri yang setia sama suami, hanya kematian yang bisa memisahkan mereka berdua. Kalau belum mati kita belum bisa bilang dia setia. Karena matanya kan masih bisa melihat. Iya, dia masih bisa melihat mana yang maknyos, mana yang enggak. Haleluya. Jadi kesetiaan itu adalah karakter seorang hamba. Haleluya. Mungkin engkau sudah taat. Mungkin sudah taat. Tetapi ingat, kalau kau nggak setia, ketaatanmu itu bisa gugur ke depan nanti. Karena apa? Karena sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari taat. Ke 10 harinya tawaran. Wah, ngapain gua gereja? Ngapain gua melayani? Ah, mendingan gua ini ngerjakan ini di hari Minggu karena ada hasilnya, ada duitnya. Itu banyak terjadi. Puji Tuhan, itu di sono nggak di sini, tapi kadang-kadang dia datang ke sini. Haleluya. Siap Anda jadi hamba Tuhan? Haleluya. Haleluya. Masih ingat prolognya tadi?
Haleluya. Mau Anda mati pun tidak ada tuntutan. Suka-suka tuannya. Nggak ada protes-protes sama Tuhan. Nggak bisa ngomong sama Tuhan. Saya sudah sekian lama jadi hambamu. Saya minta balasan yang setimpal. Itu artinya kau bukan hamba. Itu artinya kau adalah bukan hamba, tapi kau pekerja upahan yang memang dilindungi oleh HAM. Tapi kalau hamba pada zaman itu tidak bisa. Haleluya. Nah, itu muncul ayat nih. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercelah, engkau berlaku tidak bercelah. Kalau kita setia, pasti Tuhan setia. Tuhan gak mungkin ingkar janji. Tuhan gak mungkin berdusta. Tuhan gak mungkin berbohong. Haleluya. Saya mengalami perjalanan hidup ini belasan tahun saya melayani. Jiwa-jiwa yang saya layani hanya begini-begini saja. Tapi saya tetap setia melayani. Saudara, saya mau kasih tahu sama saudara. Jangan Anda menggunakan kata hamba ini untuk menyerang orang lain. Apalagi menyerang pendeta. Oh, pendeta kan hamba. Ambilkan itu, ambilkan ini, ambil. Hati-hati. Itu tidak bisa Anda gunakan. Karena saudara tahu struktur hamba pada waktu itu. Ketika Yusuf diambil, dikasih ke Potifar. Yusuf pertama jadi hamba yang betul-betul bisa diinjak-injak oleh hamba-hamba yang lain. Tapi ketika Yusuf setia, Yusuf diangkat Potifar. Hei! Ini kerjaan. Dapur kenapa begini? Hei! Ini kenapa begini? Hei! Ini kenapa jorok? Hei! Ini kenapa ini? Saya tidak tahu ada berapa puluh hambanya Potifar. Bisa jadi sampai 50. Kita kan nggak tahu. Kenapa dia harus pakai namanya bos? Potifar kan udah bos nih. Tapi kepala budak dia pakai kepala hamba. Berarti kan jumlahnya udah puluhan. Kalau cuma 2 orang ngapain sih ada kepala? Ada kepala, jangan-jangan ada wakil. Gak tahu kita wakil Yusuf siapa pada waktu itu. Nah, ini dapat impresi kan kalau kita taat setia melakukan. Yusuf pada waktu diangkat itu, walaupun dia hamba, dia gak bisa disuruh lagi oleh hamba yang lain. Hamba yang lain dia suruh-suruh. Urutkan dulu kaki kuda, capek kali yang kalau nggak suruh kok nanti cuci WC itu sampai kau jilat. Oh iya takut dia kan. Karena sudah dikasih mandat sama Potifar. Karena Yusuf ganteng. Ya istri Potifar juga terpincut. Haleluya. Makanya cukuplah sederhana wajah kayak saya ini saja. Jadi orang nggak banyak terpincut. Jadi aman-aman kalau kita jalan kemana-mana. Itu sampai terpincut, bayangkan. Sampai disobek tuh bajunya. Kenapa orang kok bingung sih? Kalau kita mencurigai, istri si A memperkosa laki-laki ini. Oh mana mungkin perempuan memperkosa, kenapa nggak mungkin? Zaman itu sudah terjadi. Kenapa nggak mungkin? Bisa saja perempuan memperkosa laki-laki. Kan waktu itu diperkosa Yusuf. Cuma Yusuf menang. Wah ditarik-tarik gini bajunya. Wah sobek kan. Tapi difitnah Yusuf dibilang memperkosa. Masuk penjara. Jadi kepala juga di sana porman. Kalau di penjara namanya porman. Ada porman, ada cokang, ada tamping macam-macam ya. Porman itu udah kelas atas, tertingginya porman lah. Kalau narapidana tertingginya porman. Ya. Jadi dia jadi porman di sana. Hah, di dalam gereja hati-hati. Iya, memang saya selama ini ya, saya ya udahlah namanya saya hamba. Ini beli ini saya pergi juga ikut ke sana. Semua beli barang-barang ini
Saya juga nggak minta uangnya, saya juga yang beli ke sono. Ada juga mungkin yang sebagian, ada ya sumbangan dari Anda ada juga. Tapi ada sebagian barang-barang yang saya beli sendiri, saya pergi sendiri. Apalagi kalau masalah mik-mik rusak begini, langsung saya pergi sendiri. Karena saya pikir ini, besok saya khotbah gimana? Nah terus, jangan saudara bilang, oh Pak Pendeta yang harus pergi beli itu, beli ini. Wah, Anda salah. Saya ini sudah jadi Yusuf. Kalian hamba-hamba saya. Betul, saya hamba. Tapi saya sudah diangkat jadi Yusuf. Dengar. Dengar. Kok diam semua? Dengar nggak? Kalian banyak begini, kenapa nggak ada yang bisa jawab? Dengar nggak? Belum sampai 2 jam kok pesta domba Allah. Nanti kalau saya tutup jadi gereja 1 jam saja kita. Belum sampai 2 jam. Tadi tepat waktu. Sekarang saya tepat waktu. 3 orang pun jalan terus. Yang lain nyusul. Haleluya. Haleluya. Jangan. Lihat dong. Oh ini apa? Ini. Oh. Jangan bilang kok aku lagi, kok aku lagi. Pak Gembala aja. Haleluya. Saudara, ini luar biasa kalau kita taat. Saya langsung dapat dia. Iya ya. Yusuf juga hamba. Itu. Jadi Yusuf hamba, tapi dia hanya melihat si Potifar. Hanya dia taat sama Potifar. Ada hamba-hamba di bawah dia. Aku pun hamba, tapi aku hanya dapat untuk perintah Tuhan. Kau hamba, tapi kau di bawah aku lagi. Ada perintahku lagi yang harus kau kerjakan. Haleluya. Haleluya. Tentu perintahnya itu tidak melanggar firman. Anda kan pasti tahu kalau melanggar firman. Oh ini melanggar firman. Betul nggak? Kalau sekarang misalnya ya si Naomi saya suruh, kau pergi dulu ke Glodok, kau cari dulu mimbar seperti ini. Masa itu melanggar firman? Kecuali kau pergi dulu ke karaoke sana. Kan gitu, itu baru. Haleluya. Tetapi walaupun demikian, ya, ketika dalam kondisi situasi tertentu, ya saya tetap taat hamba. Saya adalah hamba. Haleluya. Kalau semuanya melawan, apa saya harus melawan sama Tuhan? Enggak. Saya suruh, si Randy nggak mau, saya suruh. Bapak ini nggak mau, saya suruh. Pak Turnim nggak mau, saya suruh. Ini nggak mau, saya sebut nama-namanya, saya sebut. Henry nggak mau, saya suruh. Si Jul nggak mau, semua nggak mau. Saya bilang, Tuhan semua mereka gak mau. Aku juga gak mau. Biarin hancur-hancur. Enggak juga. Enggak juga. Saya akan jalan terseok-seok. Ya. Oh ya nasib, ya nasib. Mengapa begini? Haleluya. Haleluya. Nah ini yang kedua tadi kesetiaan. Yang ketiga, kerajinan. Seorang hamba harus rajin, tangannya itu harus. Makanya dikatakan jangan kerajinanmu kendor. Roma 12 ayat 11, jangan kerajinanmu kendor. Tentu banyak ayat-ayat yang lain yang lebih tepat, tapi yang mudah saya ingat ini. Jangan kerajinanmu kendor. Kerajinan itu bicara tindakan, roh itu bicara yang di dalam. Artinya jangan kau ya tindakanmu jadi malas. Tindakanmu itu harus makin aktif. Jadi janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tapi biar orang tahu juga, ternyata banyak yang nyelip-nyelip di sana. Saking nggak muat deh di sana-sana sembunyi orang kan. Jangan kerajinanmu kendor. Jadi rajin. Disuruh. Hei, kamu begini. Siapa gembala? Kalau enggak, siap. Bos hamba, boleh juga. Ya, siap. Bos hamba. Ya kan? Jadi kan hamba itu ada bosnya juga. Kepala hamba. Ya kan? Nah, dapat lagi ayat ini. Tangan yang lamban membuat
miskin. Tetapi tangan orang rajin jadikan kaya. Jadi kalau kau dilihat rajin. Pada zaman itu saudara, walaupun perbudakan itu legal, tetapi hati manusia itu saudara, itu pasti punya hati nurani. Sejahat-jahatnya zaman, tidak semua hati manusia jahat. Sejahat-jahatnya zaman, ada manusia yang berhati baik. Sebaik-baiknya zaman, ada hati manusia yang hatinya jahat. Sejahat-jahatnya zaman, ada hati manusia yang baik. Sebaik-baiknya zaman, ada hati manusia yang jahat. Siapa bilang Jakarta ini katanya Lido, lingkungan dosa, tempat dosa, banyak karaoke, banyak diskotik, tetapi tempat kerohanian juga yang paling top di Jakarta ini. Gereja-gereja besar, pendoa-pendoa sampai ke menara-menara. Ada yang doa semalam-malaman. Makanya Jakarta ini lihat, walaupun ada orang bilang, ya, apalagi dulu, banyak yang belum ditutup dulu. Apa itu Alexis dan yang lain-lain. Tempat dosa di Jakarta, di sanalah. Mau lihat, mau buat dosa seperti apapun ada. Jangan salah, di sini pun tempat orang-orang paling baik ya di Jakarta ini. Tahu maksud saya? Makanya kalau ada 10 aja orang benar, tempat itu tidak akan dihancurkan Tuhan. Haleluya. Kaulah penjaga kota ini. Kaulah penjaga kota ini, sehingga tidak kena gempa kota ini. Kaulah penjaga kota ini biar tidak kena tsunami. Kaulah penjaga kota ini. Tapi mereka berbuat dosa terus. Jangan iri dengan orang berbuat dosa. Doakan dia supaya dia diselamatkan dari tsunami. Jangan malah kau doakan dia kena tsunami. Itulah kejahatan hatimu. Ketahuan. Haleluya. Masa doa buat suaminya, Tuhan, celakakan dia. Saya tahu dia ini pergi berselingkuh ini. Jangan, Tuhan selamatkan dia dalam perselingkuhan itu. Mana ada yang berani doa gitu, ibu-ibu? Betul nggak Pak Hendrik? Ada ibu-ibu yang berani doa, Tuhan selamatkan suami saya lagi selingkuh, jangan tabrakan. Pasti doamu, tabrakan dia. Udah tabrakan, benar kan, kena azab. Kena azab kan, kena azab Yesus. Kena hukuman kan, murka Allah. Haleluya. Sudah paham sampai di sini? Masih tetap bertahan? Labelmu, identitasmu, seorang hamba Tuhan tetap? Haleluya, amennya udah pelan semua. Saya yakin juga nanti yang nonton di YouTube ini amennya pelan juga. Saya yakin nih. Karena udah mulai dalam, mulai serem. Haleluya. Yang terakhir. Kalau yang terakhir juga enggak gairah juga, berarti memang haleluya. Yang pertama tadi apa? Seorang hamba taat. Yang kedua setia. Yang ketiga rajin. Yang keempat, yang terakhir ya, jujur. Dari mana bisa kok teratur gini saya nyusunnya? Nggak ada persiapan saya lain. Ya itu tadi taat aja sama Tuhan, ngomong aja. Tapi ayatnya di mana ya? Coba Amsal 3 ayat 32. Coba. Saya tahu banyak ayat yang lain mungkin yang lebih tepat, tetapi minimal ini bisa sebagai acuan supaya saya tidak omdo. Sebenarnya kalau KKR di mana-mana itu lebih enak. Saya nggak tunjukkan ayatnya, ngomong aja. 3, 2, 1. Saudara, kalau Anda baik-baik ini, kalau Anda cerdas otaknya, karena orang yang sesat adalah kekejian. Haleluya. Terus orang yang jujur, berarti yang ditekankan, ntar dulu jangan dimatiin. Yang ditekankan di sini kan kita harus yang positifnya, betul nggak? Berarti yang ditekankan kan orang jujur ini bergaul erat dengan Tuhan. Bukan orang jujur yang bergaul erat. Kalau orang itu jujur, Tuhan yang bergaul erat. Tetapi dengan orang jujur, Tuhan bergaul. Kau jujur nih, kau jujur. Seperti Randy bilang tadi, nggak markup, nggak 100 memang 100 juta ya 100 juta. Jangan buat 125. Korupsi itu. Jujur.
Oke? Lepas juga dari KPK karena memang nggak ada. Tuhan bilang, aku mau bergaul dengan dia. Tuhan yang bergaul. Dahsyat, berikan sorak-sorak. Tuhan yang bergaul. Ibu itu bayangkan kalau dia jujur ya. Karena dia kan, maaf ya, membantu di keluarga itu ya. Sekarang nama kerennya apa ya? Asisten rumah tangga. Kalau dulu bukan itu, sekarang asisten. Itu keren, udah keren. Asisten rumah tangga. Kalau dia jujur, terus juragannya pulang, aduh, kenapa, habis semua, habis apa Tuhan, habis apa nyonya, aduh, tinggal di sana itu ada 1 miliar di situ di tasku, sama berapa cek, sama ada cek juga di sana, ada surat-surat. Aduh. Terus dia jujur, Tuhan, nyonya, jangan stres, jangan depresi, tenang. Tuhan tadi kan buru-buru pergi, ternyata itu tinggal di sini, di garasi. Tuhan nggak sempat naikkan. Merinding saya. Kalau hambaku yang jujur. Sebenarnya kalau dia mau nggak jujur, udah aman, nggak mungkin dilaporin polisi. Karena di otak tuannya tadi itu sudah tinggal di puncak di Cipanas. Haleluya. Tinggal di sana. Tapi seorang asisten rumah tangga, tidak Tuhan, ini barang Tuhan. Haleluya. Setelah itu tidak ditunggu sehari, kok nggak ada dikasih apa-apa. Tunggu 2 hari nggak dikasih, 3 hari, 5 hari nggak dikasih. Langsung dia bilang, waduh, percuma gua jujur. Coba gua nggak jujur tadi kan udah dapat 1 miliar. Berarti memang tidak jujur. Haleluya. Ya, lihat nih ya. Tapi saya yakin seorang Tuhan yang baik hati pasti dia memberi. Ya. Dengan orang jujur Tuhan bergaul. Sekarang saudara, cara mengartikan ayat ini berarti orang yang nggak jujur itu adalah kekejian. Iya. Kenapa kekejian? Orang yang nggak jujur itu sesat. Anda sesat atau tidak? Kenapa Anda berkata tidak sesat? Haleluya. Saya pikir Anda sesat atau tidak? Tidak. Kenapa Anda berani bilang tidak sesat? Karena saya percaya Yesus Tuhan. Saya pikir begitu. Haleluya. Oh, luar biasa. Jadi Anda ini tidak sesat ya? Gak sesat alasannya apa? Jujur luar biasa. Kalau Anda jujur, ya, Anda gak sesat. Gak mungkin hari Minggu itu Anda mau mencari uang, tawaran-tawaran untuk uang. Anda pasti lebih mengutamakan apa? Taat. Terus kedua, setia. Ketiga, rajin. Keempat, kayaknya khotbahnya harus begini deh kepada saudara. Mulai besok saya ginilah ya, biar gampang paham. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hidupku milikmu Tuhan. Aku adalah hambamu Tuhan Yesus. Aku nggak punya hak atas hidupku. Karena hidupku bukan punyaku. Hidupku adalah milikmu. Pakai aku. Jauhkan daripadaku pemberontakan. Berikan roh yang taat, roh yang setia, roh yang rajin, jujur. Tuhan Yesus, urapi saya supaya saya bisa melakukan firman dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin.